Hai guys, balik lagi nih ketemu sama Mimin. Kali ini Mimin mau bawain alur cerita dari film yang berjudul Stepmother Purpose. Film ini rilis pada tahun 2020. Film ini sendiri menceritakan tentang seorang wanita penghibur yang memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya dan memilih menikah dengan seorang duda. Penasaran gimana ceritanya? Tonton terus videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum masuk alur ceritanya, Mimin kasih tahu nih kalau video ini mengandung spoiler. Dan buat kalian semua yang gak suka spoiler, boleh close ya. Tapi buat yang mau tahu lebih lanjut gimana alur ceritanya, jangan lupa subscribe dulu biar Mimin lebih semangat bikin video-video yang lainnya. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan dua orang yang sedang asik minum-minum di sebuah bar. Si wanita yang terlihat cantik dan seksi itu bernama Yu Jung Lee. Dia sedang asik menemani seorang pria yang datang ke barnya. Di situ mereka sedang ngobrol-ngobrol asik sambil tertawa-tawa. Ngobrolin apa sih? Tak lama kemudian datang seorang pria berpakaian seperti bos dan ikut duduk bersama Yu Jung Lee, juga pelanggannya. Pria itu sendiri bernama Jong In. Yu Jung Lee pun langsung menyambutnya dan mengajaknya ngobrol. Lalu Yu Jung Lee langsung menelpon temannya untuk datang dan menemani Jong In. Setelah itu teman Yu Jung Lee pun datang. Dia adalah seorang wanita penghibur. Wanita itu bernama Sung Yeon. Lalu mereka pun ngobrol dan minum-minum bersama. Jong In yang terlihat sudah mabuk berat malah tak sadarkan diri dan tergeletak di situ. Melihat hal itu, Sung Yeon pun langsung membawanya ke kamar hotel. Heyo, mau ngapain nih? Mengetahui Jong In yang masih tak sadarkan diri, Sung Yeon pun tergoda untuk mencicipi buyung puyuh milik Jong In. Lalu Sung Yeon dengan cepat mulai menggrepeng-grepeng Jong In dan terjadilah enak-enak di situ. Di keesokan harinya, terlihat Sung Yeon sedang mengobrol dengan Jong In di sebuah kafe. Di situ Jong In mengatakan kalau ia tertarik kepada Sung Yeon dan mengajaknya menikah untuk hidup bersama. Sung Yeon yang sudah lama menjadi janda pun terlihat senang dan menerima Jong In. Di situ Jong In mengatakan bahwa dia adalah seorang duda yang mempunyai satu orang anak laki-laki. Mendengar hal itu, Sung Yeon juga mengatakan bahwa dia sudah mempunyai seorang anak perempuan. Wah, cocok nih. Ya, karena mereka merasa bernasib sama, akhirnya mereka berdua memutuskan untuk hidup bersama. Di saat mereka berdua sedang membicarakan hal itu, ternyata Yu Jung Lee sedang mendengarkan pembicaraan mereka. Hayo, ketahuan nguping nih. Beberapa saat kemudian, ketika Sung Yeon sedang berada di bar, terlihat Yu Jung Lee datang menghampirinya. Di situ Sung Yeon mengatakan dia ingin berhenti menjadi wanita penghibur karena dia akan hidup bersama Jong In. Mendengar hal itu, Yu Jung Lee merasa kesal. Ya, karena Sung Yeon tidak lagi menemaninya menjadi wanita penghibur. Setelah itu, Sung Yeon pun pergi dari bar dan meninggalkan Yu Jung Lee. Kasihan. Scene berganti ketika Sung Yeon sedang menjemput anaknya dan mengajaknya untuk pulang bersama. Anak Sung Yeon sendiri bernama Lee Sul Ah. Saat mereka berada di dalam mobil, Sung Yeon mengajaknya mengobrol dan mengatakan bahwa dia akan menikah lagi. Sung Yeon juga mengatakan kepada Lee Sul Ah bahwa nanti malam mereka akan datang ke rumah Jong In. Mendengar hal itu, Lee Sul Ah terlihat tidak senang. Kemudian mereka pun langsung bergegas pulang ke rumah. Tak selang beberapa lama, Sung Yeon dan Lee Sul Ah pun datang ke rumah Jong In. Di situ mereka disambut dengan hangat oleh Jong In. Lalu mereka pun masuk dan mengobrol bersama di ruang keluarga. Di saat Jong In mengajak Lee Sul Ah berbicara, terlihat ekspresi Lee Sul Ah yang tidak senang dan kurang menerima Jong In sebagai ayah tirinya. Jong In pun mengatakan kalau dia akan menjadi ayah yang baik untuk Lee Sul Ah. Di tengah-tengah obrolan mereka, tiba-tiba anak Jong In pun pulang dan langsung diajak berkenalan dengan ibu tirinya juga saudara tirinya. Anak itu sendiri bernama Shin Yen Ho. Di situ terlihat Lee Sul Ah terkejut melihat anak Jong In sudah besar dan seumuran dengannya.
Hal itu tentu membuat Lee Sul-ah semakin tidak senang dengan pilihan ibunya. Lalu Sung-yeon langsung menegur Lee Sul-ah. Dia juga mengatakan kepada Lee Sul-ah untuk bersikap lebih sopan lagi dengan ayah tiri dan saudara barunya itu. Setelah itu, Lee Sul-ah diajak oleh Jung-in untuk ke kamar barunya dan menyuruh Lee Sul-ah untuk segera beristirahat. Di sisi lain, Sung-yeon sudah berada di kamar. Dia menunggu Jung-in untuk tidur bersama. Kayaknya udah ada yang kebelet nih. Tak lama kemudian, Jung-in pun datang ke kamar untuk bermesra-mesraan dengan istri barunya itu. Jung-in yang tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu langsung mengajak Sung-yeon untuk melakukan ritual malam pertama. Dan terjadilah enak-enak di situ. Scene berganti, pada keesokan harinya mereka terlihat sedang sarapan bersama. Lalu Jung-in pun berpamitan untuk pergi ke kantor. Kemudian terlihat Sung-yeon sedang membereskan kamarnya. Saat Sung-yeon beristirahat di lantai, ia tak sengaja menemukan sebuah surat yang tergeletak di bawah ranjang. Sung-yeon yang penasaran dengan surat itu pun langsung membukanya. Dan ketika Sung-yeon membacanya, dia sangat terkejut. Karena ternyata yang ia temukan adalah surat warisan. Di mana di situ tertulis bahwa semua harta milik Jung-in adalah milik anak laki-lakinya. Saat melihat itu, Sung-yeon langsung merencanakan sesuatu agar bisa mendapatkan harta warisan itu. Wah, ada niat-niat yang gak baik nih. Dan saat Shin Yeon-ho sedang berada di kamarnya, terlihat Sung-yeon datang. Dia membawakan minuman untuk Shin Yeon-ho. Di situ, Sung-yeon pun mencoba untuk menggoda Shin Yeon-ho. Namun, Shin Yeon-ho yang masih polos dan cupu, dia pun menanggapinya dengan santai dan tidak merespon godaan ibu barunya itu. Di sisi lain, terlihat Lee Sul-ah yang sedang duduk-duduk santai. Tiba-tiba datang seorang preman yang berniat untuk meminta jatah kepadanya. Namun tak diduga-duga, tiba-tiba Jung-in pun datang dan menyelamatkan Lee Sul-ah. Melihat hal itu, Lee Sul-ah yang awalnya tidak suka kepada Jung-in, akhirnya luluh dan menerima Jung-in sebagai ayah tirinya. Akhirnya mereka berdua pun berpelukan. Awas, takut ada yang bangun loh. Di keesokan harinya, terlihat Jung-in akan pergi bersama Lee Sul-ah. Dan tentunya menyisakan Sung-yeon dan Shin Yeon-ho di rumah berdua. Ternyata Jung-in dan Lee Sul-ah ini pergi ke sebuah hotel. Di situ Jung-in mengatakan bahwa dia menyayangi Sul-ah. Jung-in juga mengatakan kalau dia ingin merasakan serabi hangat milik Lee Sul-ah. Mendengar hal itu, Lee Sul-ah pun tidak menolak ajakan yang diberikan oleh Jung-in. Dan akhirnya terjadilah enak-enak di situ. Wah, ini kok malah jadi sama anak tirinya ya? Di akhir film diperlihatkan Sung-yeon yang berada di rumah berdua bersama Shin Yeon-ho. Sung-yeon pun tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Di saat Shin Yeon-ho sedang duduk santai di ruang makan, tiba-tiba Shin Yeon pun datang menggoda Shin Yeon-ho. Shin Yeon-ho pun sangat terkejut melihat ibu tirinya hanya menggunakan pakaian dalam. Shin Yeon-ho yang awalnya menolak, akhirnya ia mau untuk menghangatkan serabi hangat milik ibu tirinya itu. Dan terjadilah enak-enak di situ. Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian semua suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like ya. Dan nantikan selalu video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa.